Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah mu'takifin wal mu'takifat yang semoga Allah rahmati, salihin dan salihat yang semoga kelak menjadi penghuni surga. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sempurna di dalam sifatnya, sempurna di dalam zatnya, sempurna pula di dalam ketetapan takdirnya. Dan tidak ada zat yang paling sempurna kecuali Allah. Tidak ada aib, tidak ada kurang, tidak ada salah pada sesuatu yang melekat kepada Allah. Menunjukkan keberuntungan kita ketika kita bersandar kepadanya dan beriman kepadanya dalam setiap perkara dan setiap keadaan kita. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena sesungguhnya begitulah Rasulullah SAW mencontohkan itu kepada kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW kalau mendapati keadaan yang menyenangkan, tidak ada zikirnya Nabi kecuali adalah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan sempurna amal saleh yang dikerjakan. Itu zikirnya Nabi ketika mendapati keadaan yang menyenangkan. Dan zikirnya Nabi kalau mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, maka beliau tetap bertahmid kepada Allah, walaupun ucapan tahmidnya sedikit berubah. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi, dan beliau tetap bertahmid kepada Allah. Menunjukkan kepada kita itulah orang yang beriman. Identitas mereka tidak pernah kehabisan alasan, materi, kata-kata untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Makanya siapapun mereka, jenggot tidak pakai jenggot, ustadz tidak pakai ustadz, kalau dia merasa tidak bahagia pada hidupnya, maka simpulnya cuma sederhana. Mungkin dia kurang bersyukur kepada Allah, dan itulah yang menjadikan kualitas hidupnya ditarik oleh Allah, sampai kemudian Allah tidak memberikan kebahagiaan pada hidupnya ketika tidak bersyukur kepadanya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya pada kesempatan hari ini, pada hari yang ke-25, malam ke-26, akhirnya saya menginjakkan kaki di Ma'had Al-Islam untuk menyampaikan materi pada sisi iktikaf yang diselenggarakan. Harusnya tadi sore saya menyampaikan habis asar, tapi Masya Allah kondisi jalanan luar biasa, karena mobil yang mengarah ke pusat perbelanjaan lebih banyak daripada mobil yang mengarah ke pondok dan ke masjid. Sehingga perjalanan luar biasa menegangkan dan sangat panjang sekali. Akhirnya tadi saya menempuh perjalanan dari rumah ke Masjid Al-Islam, Masjid As-Salam saja harus 2 jam ya, kemudian pulangnya hampir 2,5 jam, dan akhirnya tidak bisa untuk datang ke Al-Islam pada waktu sorenya, dan akhirnya diberikan oleh Allah penggantinya di waktu malam. Dan tentunya ini adalah kesekian kalinya dalam acara itikaf di Ma'had Al-Islam saya kemudian mengisi dan memberikan kajian, dan ada sedikit yang berbeda. Masya Allah. Gorengannya sekalian ada enggak? Harusnya nanti aja, enggak apa-apa, khair insya Allah. Ini kalau saya yakin ini bukan santri, ini pasti ibu-ibu umahat ini. Kalau santri nggak kayak gini. Santri biasanya covernya bola atau kemudian basket. Sampai mana tadi? Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menginjakkan kaki kembali di Ma'had Al-Islam setelah sekian lama tidak menginjakkan kaki. Kalau tidak salah mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu. Dan ada sedikit perubahan. Sekarang masjidnya sudah pakai AC, Masya Allah. Dan ini menunjukkan mungkin semakin tentram Insya Allah pondok pesantren ini. Amin ya Rabbi. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan satu tema dan satu materi yang penting kiranya untuk kita ketahui
terutama saya sebagai orang yang menyampaikan dan antum pula sebagai orang yang mendengarkan pada kesempatan kita hari ini. Apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu adalah apa yang terjawab tuntas oleh Al-Quran. Inilah yang akan menjadi tema kita dan akan menjadi pembahasan kita untuk kita pelajari bersama-sama. Dan kita tentunya mengharapkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang akan kita sampaikan insyaallah. Sebelum kita menyampaikan tentang materi itu, ingin saya menyampaikan terlebih dahulu betapa Quran itu adalah salah satu di antara keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu adalah Quran. Dan tentunya kita paham bahwasanya Quran itu memiliki keutamaan yang sangat besar, itu adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya kita mengetahui siapapun yang bersama dengan Al-Quran maka pasti dia itu akan mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Malam ketika diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita mengetahui laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad. Dan kita mengetahui pula bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan ketika Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Dan kita ingin tahu tentang masalah ini supaya menambah keimanan kita. Dan Quran itu ternyata adalah mukjizat terbesar pada kehidupan kita. Itulah yang kita imani. Allah tidak pernah menurunkan satu mukjizat yang paling besar pada kehidupan kita kecuali adalah mukjizat Al-Quran. Dulu ketika saya SD, sering sekali saya berpikir, kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu hanya Al-Quran? Padahal kemudian tidak sehebat dengan mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul yang lainnya. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu dengan tongkatnya, kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim kebal entah dibakar, kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan banyak binatang, kalau mukjizatnya Nabi Dawud itu merdu suaranya. Dan saya berpikir kenapa Nabi itu mukjizatnya hanya Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan saya akhirnya pernah berkesempatan untuk bertanya sama ibu guru agama saya. Ibu, kenapa mukjizat Nabi Muhammad hanya Al-Quran? Tapi dari jawaban yang diberikan saya tidak puas sebagai anak SD yang bertanya sama guru agamanya. Maka setelah saya di pondok, saya akhirnya mendapati satu jawaban yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi menjawab, kenapa mukjizat terbesar manusia itu Al-Quran bukan yang lainnya? Karena ternyata jawabannya sederhana. Karena seluruh mukjizat para nabi dan para rasul itu hilang bersama dengan wafatnya mereka, tetapi berbeda dengan mukjizat Rasulullah. Mukjizatnya Nabi itu tidak hilang bersama dengan wafatnya beliau. Mukjizat Rasulullah tetap ada, tetap hadir, tetap ada dalam kehidupan kita sampai matahari terbit dari arah barat. Mukjizat Nabi itu tetap ada pada kehidupan kita. Adapun mukjizat para nabi dan para rasul sebelum kita, maka itu mukjizatnya hilang bersama dengan wafatnya mereka satu persatu. Mukjizatnya Nabi Sulaiman hilang seiring dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Makanya kan tidak ada orang yang mengaku hari ini bisa bicara dengan binatang. Kalau ada yang mengaku bisa bicara dengan binatang, pasti kita menganggapnya orang sinting. Kemungkinan kalah ketika waktu caleg pemilihan. Akhirnya dia mengaku bisa bicara dengan binatang. Tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Ketika kemudian dulu tongkatnya Nabi Musa bisa merubah lautan menjadi daratan, maka sekarang tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada. Mukjizatnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada seiring dengan wafatnya mereka. Tapi yang dahsyat itu mukjizatnya Rasulullah, mukjizat Nabi yaitu adalah Al-Quran, maka terus ada sampai pada kehidupan kita. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang pun kita pun masih merasakan mukjizat Nabi Muhammad SAW melemahkan orang kafir yang dia berusaha memadamkan Islam. Kalau orang kafir sudah berhadapan dengan mukjizat Quran, maka mereka tidak bisa melawan. Saking betapa besarnya, dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan itulah perniagaan yang paling besar yang kita miliki, yaitu adalah mendapatkan mukjizat Rasulullah SAW. Makanya maaf, sampai-sampai kalau kita kemudian sholat, berapa banyak kaum muslimin yang sholat taraweh di luar sana. Kalau mereka sholat taraweh di sana itu,
Maka kemudian kita dapatin ada orang itu kalau dengar suara imam yang merdu suaranya, nangis dia. Walaupun kadang-kadang ketika ditanya, kamu emang paham artinya ayat yang dibaca oleh imam? Dia menjawab, saya tidak paham artinya. Tapi kenapa dia bisa nangis? Itulah mukjizat Quran. Sampai kemudian kita dapati orang itu hari ini kalau sudah berhadapan dengan Quran, banyak orang yang menangis, kemudian mereka meneteskan air mata, saking besarnya mukjizat ini datang pada kehidupan kita. Makanya kita di Eropa sampai kita pernah mendapatkan sosial eksperimen. Sosial eksperimennya itu kita mendapati ada orang imigran yang pernah memperdengarkan Quran itu kepada orang yang lalu lalang ketika mereka itu berjalan gitu. Dari orang-orang yang mereka notabene tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mereka mendengar Quran itu, Masya Allah, maka kemudian menjadikan mereka kalau mendengar Quran itu mereka duduk, mereka menangis, mereka tercengang, mereka termenung, dan bahkan terkadang mereka itu sampai tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Saking dahsyatnya Quran pada kehidupan kita. Sampai orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya pun merasakan betul dahsyatnya Quran itu pada kehidupan mereka. Makanya sampai ada yang berkata, inilah instrumen terindah yang pernah saya dengarkan dalam kehidupan. Itulah Quran. Sampai orang kafir pun merasakan betapa dahsyatnya Quran itu datang pada kehidupan mereka. Makanya di YouTube saya pernah mendapati ada orang Spanyol itu, orang imigran yang kemudian menetap di Spanyol, maka dia memperdengarkan Quran di tokonya. Dia jalan punya toko. Tokonya diperdengarkan suara murotal Quran. Tiba-tiba masuk orang tua. Ketika dia bertanya, ini suara apa ya yang saya dengarkan ini? Lalu kemudian orang tua itu berkata, ini seakan-akan pernah saya dengarkan lama, tetapi apa yang saya dengarkan itu menenteramkan hati. Dan itulah Quran. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi efektivitas mukjizatnya itu sampai berlangsung hari ini. Ustadz Farid sendiri pernah cerita sama saya, ada satu keluarga di Amerika itu masuk Islam disebabkan Quran. Ketika ada satu keluarga Amerika, dia datang ke Mesir. Lalu ketika datang ke Mesir melakukan perjalanan traveling dan pariwisata, mereka masuk juga ke pasar-pasar, mendengarkan suara Quran. Dan mereka tidak tahu kalau itu suara Quran, karena mereka menyangka itu di pasar. Lalu kemudian menyangka itu merupakan suara dari etnik pedalaman warga Mesir. Akhirnya dibeli, lalu kemudian dibawa ke Mesir, lalu dibawa ke Amerika. Kalau pasar-pasar di Mesir itu kan pasarnya aja masih jualan murotal. Kalau di pasar kita mungkin jualan dangdut koplo. Maka kemudian akhirnya dibawa itu kemudian ke Amerika, didengarkan itu setiap waktunya dan setiap saatnya, sampai kemudian mereka merasakan ketenangan. Itu pun masih belum tahu kalau itu adalah Quran, dan itu masih dianggap suara etnik pedalaman warga Mesir yang ada di suku-suku terasing. Sampai Allah menggulirkan hidayah, ada satu orang muslim yang datang kepada keluarga itu ketika suara itu sedang diperdengarkan. Maka kemudian kaget dan dia berkata kepada pemilik rumah, ayo muslim, kamu seorang muslim? Maka kemudian dijawab, no, saya bukan muslim. Dia kaget, loh kalau nggak muslim kenapa kalian mendengarkan Quran? Lalu dijawab, ini bukan Quran kitab suci kalian, ini suara etnik pedalaman Mesir yang saya dapatkan ketika saya jalan-jalan di pasar Mesir. Saya beli supaya menenteramkan hati kami sebelum kami melakukan aktivitas. Tersenyum orang muslim itu berkata, ini bukan suara etnik, ini suara kalam kitab suci kami, yaitu adalah Al-Quran. Diambilkan kemudian kaset yang sama, kemudian diperdengarkan, dan kagetlah keluarga itu kalau ternyata yang mereka dengarkan itu adalah ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya satu keluarga itu masuk Islam. Bahkan keluarga itu sebagian dari mereka sudah hafal beberapa surat, saking seringnya mereka mendengar suara itu setiap hari tanpa mereka tahu itu adalah Quran. Insya Allah. Kalau keluarga kita ini kan Masya Allah, keluarga-keluarga di Indonesia tetap aja tidak hafal Quran, dan lebih hafal dangdut daripada Al-Quran. Akhirnya masuk Islam, dan itu menunjukkan kepada kita itulah dahsyatnya Quran. Makanya juga kemudian ada sebuah kisah nyata yang saya juga dapatkan pula. Ketika ada seorang dokter kulit itu masuk Islam di Inggris, di London.
Ada seorang dokter kulit itu yang dia itu selalu memberikan propaganda tentang Islam, dan dia selalu berkata Islam itu agama yang tidak benar, dan dia selalu mengatakan Quran itu adalah buatan Muhammad, dan itulah yang dikatakan dokter itu. Dan dia sangat membenci Islam karena dia korban dari media massa yang selalu mendiskreditkan Islam. Tapi begitulah cara Allah ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada dokter kulit ini. Hidayah Allah tidak mampu ditampik, layaknya Umar bin Khattab yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tiba-tiba dia mendapatkan potongan kertas. Potongan kertas yang dia dapatkan ini, potongan kertasnya itu dia dapatkan secara tidak sengaja. Ketika dibaca, dia membaca artinya. Dan ketika dibaca artinya, dia mendapati surat An-Nisa. Dan dia meyakini bahwasanya ini moga-moga bukan Quran ini. Dan dia khawatir kalau apa yang dia baca itu adalah Quran. Tapi sudah mulai ragu. Kenapa? Karena di situ ada huruf-huruf Arab yang dia jumpai. Ketika dia mengingkari, ditutup, dilipat itu kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kantongnya. Dan dia sudah mulai penasaran, jangan-jangan itu Quran. Tapi dia berkata, itu pasti tidak Quran. Lalu kemudian masuk ke kantornya di rumah sakit, dimasukkan ke laci, ditutup. Malam dia teringat dengan potongan kertas itu. Akhirnya dia tidak tahan, pagi harinya dibawa kertas itu, dicari orang muslim yang pernah dia kenal, kemudian dibuka lembaran potongan kertas yang dia dapatkan. Dia tanya, ini Quran atau tidak Quran? Maka orang muslim yang ditanya sama dokter kulit itu membaca, ini Quran, ini surat An-Nisa. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Orang-orang kafir itu terhadap ayat-ayat kami, maka sesungguhnya kami akan memasukkan mereka ke neraka, dan setiap kulit mereka habis diganti dengan kulit yang baru. Muslim itu berkata, ini Quran. Dia menyangkal enggak, itu enggak Quran. Kalau enggak percaya, ayo kita pergi ke Islamic Center. Dibawa dia ke Islamic Center, dibukakan mushaf, dicocokkan itu lembaran kertas dan potongan kertas yang dia dapatkan dengan mushaf yang dia baca. Kaget dia. Ternyata dia mendapati betul apa yang ada di potongan kertas itu sama dengan mushaf yang dia dapatkan di Islamic Center ketika diajak sama circle temannya dia. Tidak sampai setidak sampai 1 kali 24 jam dokter kulit itu akhirnya masuk Islam. Kenapa dokter kulit itu bisa masuk Islam ketika membaca surat An-Nisa yang tadi kita bacakan salah satu ayatnya? Ayat yang tadi kita bacakan pada surat An-Nisa, kalau kita yang membacanya, yang tidak punya keahlian dan referensi tentang masalah kulit dan tidak punya kapasitas masalah kulit, mungkin biasa. Mungkin ayat itu menceritakan tentang neraka, di mana kita bergidik takut ketika membayangkan neraka, ketika membakar kulit orang yang menjadi penghuni neraka. Mungkin sampai di situ tok. Tapi beda ketika kemudian yang membacanya itu adalah seorang dokter kulit yang paham kulit. Maka kemudian dia menerangkan alasan apa yang menjadikan dia yakin bahwasanya Quran itu bukan dari Muhammad tetapi datang dari Allah. Dia berkata, kenapa Allah itu kalau menyiksa penduduk neraka, Allah jadikan api neraka itu selalu membakar kulit, dan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru. Dan Allah tidak pernah membiarkan api neraka itu membakar tulang. Tapi Allah selalu kemudian jadikan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru, dan Allah tidak biarkan api neraka itu menyentuh tulang. Dokter itu berkata, karena sesungguhnya perihnya sakit yang dirasakan manusia itu bukan ketika api membakar tulang, tapi puncak rasa sakit yang pernah diderita manusia itu kalau api itu membakar manusia itu adalah ketika api itu membakar kulit. Karena sesungguhnya kulit kita ini merupakan pusat syaraf dari jutaan syaraf yang dimiliki manusia. Kalau kulit ini habis tinggal tulangnya, maka kemudian sakitnya api ketika membakar tulang tidak sesakit api ketika membakar kulit. Makanya Allah tidak pernah biarkan api neraka menyentuh tulang, tetapi Allah jadikan setiap kulit itu habis diganti dengan kulit yang baru. Dan itulah yang menjadikan dia yakin penelitian tentang kulit itu tidak mungkin ada pada zaman Muhammad 1400 tahun yang lalu. Penelitian tentang kulit itu baru mengemuka ketika pasca perang dunia pertama, ketika banyak korban-korban peperangan dari bom pecahan mortal dan rudal.
meningkat tahun 60-an, majunya cepat tahun 70-an sampai 80-an sampai sekarang. Itu penelitian tentang kulit luar biasa. Dan itu membuktikan tidak mungkin Muhammad kalau memang yang menciptakan Quran faham tentang masalah kulit, kecuali Quran itu turun dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Itulah mukjizat Quran. Makanya disebut mukjizat. A'jaza yu'jizu, melemahkan orang yang ingin memadamkan kebenaran. Kalau sudah berhadapan Quran itu mati dia. Tidak akan pernah bisa untuk melawan Quran, saking mukjizat itu besar pada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham, itulah Quran. Makanya kalau kita ingin menjayakan satu kaum, mudah. Menjayakan satu kaum itu kembali kepada Quran. Karena Rasulullah itu mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu mengangkat satu kaum karena kaum itu mengangkat Quran, dan Allah merendahkan satu kaum kalau mereka itu meninggalkan Quran. Dan salah satu sumber kehinaan kita mungkin selama ini sebagai warga negara itu adalah karena kita terus-terusan meninggalkan Quran sampai Allah tidak memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ketika meninggalkan Quran. Makanya Rasulullah ketika membangun peradaban sederhana, kunci peradaban Nabi itu apa? Membangun mukjizat itu hidup pada dada para sahabat. Makanya kalau kita baca dalam sirah, Nabi itu hidup pada zaman dua imperium besar itu sedang jaya-jayanya, Romawi dan Persia. Dan mereka terlibat peperangan tidak pernah putus-putus selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Blok barat disebut Romawi, blok timur disebut dengan Persia. Tapi yang unik adalah ketika Nabi muncul di tengah-tengah sebagai biang atau kemudian tunas kebenaran, Nabi itu ketika mendidik para sahabat itu tidak pernah, Pak, Nabi itu ngirimkan para sahabat itu ke Romawi. Sana kamu pergi ke Romawi, curi pengetahuan orang Romawi supaya nanti kamu sharing ilmu yang kamu curi dari pengetahuan mereka dan peradaban mereka, nanti kita kalahkan orang Romawi. Nabi tidak pernah ngirim sahabat ke Romawi. Dan para sahabat juga nggak pernah tertarik untuk belajar ke Romawi. Pernah antum dapati para sahabat itu pengen belajar ke Romawi kayak hari ini Muslim tertarik belajar ke Barat? Tidak ada. Tidak ada. Coba sebutkan satu sahabat yang tertarik pergi ke Romawi. Tidak ada. Padahal peradaban Romawi itu puncak-puncaknya peradaban pada saat itu. Sendoknya aja pakai emas. Insya Allah. Sama pula dengan Persia yang mengimbangi kekuatan Romawi. Dan itu justru Persia itu lebih dekat kepada Arab. Karena pusatnya mereka itu di Iran. Artinya dari Nabi, Mekah itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Tapi ketika Persia itu menjadi blok timur, mengimbangi blok barat yang dikuasai sama Romawi, Nabi pun tidak pernah untuk kemudian mengirimkan sahabat itu ke Persia untuk belajar kepada Persia. Tapi Nabi fokus untuk mendidik para sahabat dengan menghidupkan mukjizat Quran pada dada para sahabat. Sampai ketika mukjizat itu hidup pada dada para sahabat, itulah yang menjadikan Nabi memenangkan peradaban besar dan menggeser peradaban mereka hanya dalam hitungan tahun, tidak sampai 100 tahun. 2 tahun setelah Nabi meninggal dunia, Persia runtuh. Dan setelah itu tidak sampai 50 tahun Romawi pun ikut runtuh ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin. Dan sederhana, yaitu dengan menghidupkan mukjizat Quran pada dada para sahabat. Dan itu difahami betul oleh para tabi'in. Makanya para tabi'in itu kalau mendidik para sahabat, para anak mereka, para tabi'in kalau mendidik anak mereka itu simpel. Dihidupkan dulu dada anak mereka dengan Quran. Makanya tidak ada ulama tabi'in kecuali mereka sebelum balik atau sebelum 20 tahun kecuali hafal Quran. Dan fondasi itulah yang menjadikan mereka mendapatkan mukjizat itu hidup. Dan mukjizat itulah yang menjadikan kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Allah ketika mukjizat itu hidup di antara anak-anak kaum muslimin. Makanya kalau kita hari ini masih silau dengan pendidikan barat, tidak memperhatikan pendidikan Quran, kita ini hanya mengulang-ulang kehinaan kita. Pendidikan barat itu apa yang dihasilkan untuk kita selama ini? Panjang gitu. 21 tahun baru selesai sekolah. 21 tahun selesai sekolah itu pun belum dapat kerja. Nikah tidak berani, kerja nggak dapat. Padahal sekolahnya berapa? Lama, 16 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu pun kadang-kadang orangnya masih bingung nanti kerjanya apa. Nikah aja nggak berani. Megang-megang perempuan berani, nikah nggak berani. Modalnya lele lamongan di samping itu.
Modalnya cuma itu doang, setelah itu pegang-pegang. Maka kemudian itulah yang menjadikan akhirnya kita tahu kalau kemudian kita semacam itu masih silau dengan pendidikan barat, dan kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana Allah pernah menjayakan Quran ketika hidup di antara para sahabat, berarti kita tidak paham sirah. Makanya saya setuju dengan Ustadz Budi Azhari, fondasi yang harus dibangun pertama kali kalau sudah mendidik anak itu Qurannya dulu. Baru setelah Quran dibentuk, mau belajar bahasa Inggris, kimia, matematika, silahkan. Tapi Quran yang menjadi fondasinya itu akan melindungi dan memberikan berkah kepadanya setelah anak itu dadanya bersama dengan Al-Quran. Dan itulah mukjizat Al-Quran. Bicara tentang mukjizat juga tentunya kita paham. Maka salah satu di antara fungsinya Al-Quran itu menjadi hudan. Hudan itu apa? Petunjuk. Ayatnya sering kita baca pada ayat yang kedua surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selain dia kemudian Al-Quran itu menjadi mukjizat, Quran itu menjadi petunjuk, hudan itu menjadi petunjuk. Kalau dikatakan bahwasanya Quran itu menjadi petunjuk, hudan menjadi petunjuk, berarti kalau kita buka di dalam tafasir, indah ahli tafasir, sesungguhnya artinya hudan itu apa? Salah satu artinya hudan itu adalah menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Itulah yang dinamakan Quran. Karena ternyata Quran itu bukan hanya menjadi petunjuk semata, memberikan cahaya pada kehidupan, tapi ternyata Quran itu menjadi petunjuk untuk menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Layaknya tongkat yang bermanfaat bagi si buta, maka sesungguhnya Quran itu memberikan jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita, ternyata sudah terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Karena Allah sebelum menciptakan kita, Allah itu tahu manusia itu nanti bertanya apa saja. Ketika Allah tahu bahwasanya nanti manusia itu bertanya apa saja, karena Allah itu ilmunya tiada batas, itulah yang menjadikan Allah menurunkan kalamnya dalam bentuk kitab suci. Dan itu sekaligus pula bukan hanya menjadi mukjizat, tetapi juga menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Itu ada di dalam Quran. Dan ternyata kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau ternyata seluruh pertanyaan pada kehidupan kita itu sudah terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Karena interaksi kita yang lemah terhadap Al-Quran akhirnya tidak paham. Apa yang terjadi kalau kita itu tidak paham bahwasanya Quran itu telah memberi jawaban dari seluruh pertanyaan kehidupan kita? Ya akhirnya nanti kalau kita mencari referensi jawaban itu, referensi kita itu sering salah. Karena apa? Karena jawabannya salah. Makanya banyak muslim bukannya dia membaca Quran ketika banyak pertanyaan itu datang, tapi dia malah membaca buku-buku yang sifatnya datang dari orang-orang kafir. Contohnya apa? Chicken Soup for the Soul. Itu buku yang sebenarnya tidak memberikan manfaat. Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah dapatkan semua pertanyaan dalam kehidupan kita itu sudah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan inilah yang ingin saya sharing pada kesempatan malam kali ini. Saya ingin sharing tentang satu buku yang saya baca. Tema ini saya sampaikan di beberapa tempat. Saya ingin sharing tentang dahsyatnya Quran pada kehidupan kita ketika Quran itu betul-betul menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Dan kita akan mencoba untuk membuktikan bahwasanya seluruh pertanyaan kehidupan yang dimiliki manusia itu semuanya terjawab tuntas di dalam Al-Quran. Dan kita harus paham itu. Supaya nanti kalau kita memiliki pertanyaan dalam kehidupan, pertama kali yang kita baca itu Quran kita. Yang kita baca itu pertama kali Quran kita. Dan kita tadaburi Quran kita supaya betul-betul dapat menjadi jawaban dari pertanyaan yang kita miliki pada kehidupan. Sekarang apa itu Ustaz contoh-contohnya pertanyaan pada kehidupan kita yang terjawab tuntas di dalam Al-Quran? Saya akan coba sampaikan, tidak usah banyak-banyak, 4 saja kalau waktunya mencukupi insyaallah. Kira-kira selesai jam berapa? Setengah 10 atau jam 9:15? Setengah 10 atau jam 10 lah insyaallah. Kita akan mencoba untuk kemudian memberikan bukti bahwasanya setiap pertanyaan pada kehidupan kita terjawab tuntas di dalam Al-Quran, supaya kemudian nanti kita paham dan kita mengerti, supaya ini menjadi sebuah motivasi bagi antum, bagi saya. Ayo kita gali kembali ilmu yang ada di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu samudra ilmu yang tidak bertepi. Sampai mukjizat itu bukan terletak hanya pada ayat, tapi sampai huruf pun menjadi mukjizat.
Dan ketika kita hari ini hidupnya ini berantakan, itu dimulai ketika hidup kita tidak bersama dengan Al-Quran. Dan saya hanya memberikan bukti betapa pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita telah terjawab di dalam Quran, dan kita akan mencoba mengkorelasikan pertanyaan kita dengan apa yang dijawab oleh Al-Quran supaya tambah yakin kita kepada Quran, dan yang penting juga supaya kita kalau menanamkan pendidikan sama anak itu yang paling penting pertama kali adalah Qurannya. Apa 4 pertanyaan yang bisa menjadi contoh untuk menambah keyakinan kita kepada Quran, Ustaz? Pertanyaan yang pertama, sering nggak kita mendapati orang-orang yang ada dalam kehidupan kita itu orangnya pinter, orangnya di atas rata-rata, bahkan orangnya kemudian memiliki banyak keistimewaan, tapi dengan semua kelebihan yang dia miliki, tapi kita mendapati kehidupannya itu tidak berkualitas, kehidupannya berantakan, kehidupannya tidak rapi, grade-nya itu ada di sini. Padahal harusnya posisi dia itu bukan di sini, posisi dia itu harusnya di sini dengan semua keistimewaan yang dia miliki. Kadang-kadang kan kita sering jumpai ada abang kita, adik kita, om kita, sepupu kita, orangnya pinter, IP-nya hampir 4, summa cum laude, kemampuan otaknya juga bagus. Tapi kenapa kok kehidupannya berantakan terus gitu? Padahal dengan semua kepintaran-kepintaran yang dia miliki, bahkan S1, S2, mungkin S3, harusnya itu dia tuh memiliki posisi yang lebih daripada posisi yang dia hadapi hari ini. Tapi hari ini justru hidupnya itu tidak teratur dan berantakan. Kalau kata orang Betawi itu belangsakan hidupnya. Kenapa? Dan itu ternyata sudah terjawab di dalam Quran. Yang mungkin kita dapati itu sama kakak atau adik kita, atau dapetin itu sama diri kita. Saya itu Ustaz, saya ini pinter ya, tapi hidup saya berantakan. Kita jawab itu di dalam Quran. Yang kedua, pertanyaan yang kita miliki pada kehidupan yang ternyata terjawab tuntas di dalam Al-Quran adalah, kenapa ya ada orang itu hari ini tuh begitu mudah melakukan zina? Dan zina itu sudah menjadi perkara yang tidak lagi aib dan tidak ada celahnya. Bahkan orang berzina pun setelah dia berzina, walaupun zinanya diketahui orang, itu masih bisa senyum. Dia bahagia, walaupun setiap detail tubuhnya itu pernah diketahui sama orang lain ketika berzina. Tapi tetap dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa ada orang itu kok sampai berzina? Kadang-kadang kita dapati ada seorang bapak-bapak punya putri yang sudah beranjak dewasa, tapi anehnya, uniknya, dia punya putri yang dia cintai dan tidak diperbolehkan siapapun untuk mengganggu putrinya. Tapi di luar rumah, dia berzina dengan putrinya orang lain. Dan ketika pulang ke rumahnya, dia tidak merasa bersalah ketika habis booking seorang perempuan dizinai, dan dia tetap bisa tersenyum di depan putrinya dia sendiri yang dia sayangi, dan tidak boleh ada orang yang mengganggunya. Itu kenapa? Kok orang itu gampang zina itu, masalahnya kenapa sih asalnya? Sampai kemudian kalaupun tidak zina, sampai kemudian yang kita dapati adalah orang itu akhirnya menikmati konten-konten pornografi. Syahwatnya tidak bisa dikendalikan. Makanya kita sedih Pak ya. Ternyata negara termasuk yang paling besar mengakses konten pornografi itu yang paling besar mana? Indonesia. Ternyata salah satunya Indonesia. Negara muslim terbesar ini ternyata termasuk salah satu negara yang paling banyak mengakses konten pornografi. Kenapa? Kok sampai kemudian orang itu menikmati pornografi? Ada apa yang terjadi dengan negara kita sampai orang itu begitu mudah ketika mereka melakukan zina? Dan kenapa negara kita begitu mudah masyarakatnya itu mengakses konten pornografi? Dan itu ternyata sudah terjawab di dalam Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya pengen nyari jodoh supaya jodoh saya tidak kasar, itu indikatornya gimana Ustaz? Nah, ini bagi yang jomblo-jomblo ya. Bagi yang sudah nikah, ya terserah, kalau masih mau nambah, kalau enggak juga saya tidak mau. Ya kalau mentalnya singa ya silahkan nambah lagi, kalau mentalnya kucing enggak usah nambah-nambah. Kadang-kadang bapak-bapak itu Masya Allah ya, kalau di luar rumah itu kayak singa, dia ngomong poligami, garang. Padahal kalau sudah pulang ke rumah meong gitu. Maka kita tentunya paham. Ustaz cerita diri sendiri, enggak, saya singa insya Allah. Di sini. Di rumah saya belum tahu.
Maka kalau kita pengen mencari orang yang kemudian lembut gitu, terutama bagi yang belum menikah, saya tuh pengen supaya istri saya itu baik, Ustaz. Baik itu salah satunya lembut. Siapa sih yang tidak pengen dapat orang lembut? Bapak, antum, ibu dapat orang kasar. Rumit hidup kita, ruwet hidup kita. Tanpa kehadiran orang yang kasar aja hidup kita sudah terlalu rumit. Memikirkan siapa presiden kita aja kita masih bingung sampai hari ini. Apalagi kemudian kita kehadiran orang yang kasar. Saya tidak ingin dapat orang kasar, pengennya dapat apa? Yang lembut. Kenapa orang kok bisa kasar? Ternyata sudah dijawab di dalam Quran. Dan kemudian yang keempat, kenapa kita susah istiqomah? Niat kebaikan tapi tidak pernah terlaksana dan tidak pernah terwujud. Kita sering berkata, saya mulai bulan depan akan sholat tahajud. Tapi Masya Allah, bulan depan datang bersama dengan 10 purnama berikutnya, tidak pernah tahajud. Saya tahun depan akan selalu puasa sunnah, Ustaz. Tahun depan datang, sampai KPU digugat MK pun dia juga tidak tahajud dan tidak puasa sunnah. Itu kenapa? Nah, itu yang kita bahas. Kita ambilkan 4 saja, yang sebenarnya contohnya sangat banyak, dan saya ambilkan contoh itu yang paling banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita, dan ini saya dapatkan dari sebuah kitab yang sangat indah, Al-Ajwibah wal As'ilah fil Quran, yaitu adalah satu kitab pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita bahas nomor pertama. Yang kita bahas nomor pertama adalah kenapa ada orang itu kehidupannya kok tidak teratur ya Ustaz, tidak rapi. Padahal dia memiliki banyak kelebihan-kelebihan dalam hidupnya. Simple ikhwan. Tidak ada orang yang berantakan pada kehidupannya dan tidak rapinya kehidupan kita, dan tidak berkualitasnya kehidupan manusia itu disebabkan simple. Itu biasanya dia tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Dia tidak baik sama ibunya, dia tidak baik sama bapaknya. Siapapun yang tidak rapi hubungannya dengan orang tua, demi Allah, Allah tidak akan pernah punya hajat dan tidak pernah punya keinginan untuk merapikan kualitas hidup orang itu ketika dia tidak pernah rapi hubungan dia dengan orang tua. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya ada 2 ayat pada 2 surat. Yang pertama surat Luqman ayat 14, yang kedua surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman dalam kehidupan 2 ayat ini, Allah menyampaikan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Surat Luqman 14. Yang kedua surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pada 2 ayat ini, para ulama lalu kemudian mengatakan secara sederhana, yang menjadikan kehidupan orang itu tidak pernah baik dalam kehidupan ini dan tidak pernah baik dalam kehidupan di akhirat itu simple, yaitu tidak baiknya dia ketika bersama dengan orang tuanya. Karena orang yang tidak rapi hidupan dengan orang tua, Allah tidak akan pernah merapikan kehidupan dia. Masa Ustaz? Iya. Makanya dengarkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Ibnu Abbas itu berkata dalam salah satu riwayat yang disebutkan Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ibnu Abbas itu mengatakan hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatun minha illa maqrunatun biqariniha. Di dalam Quran itu ada 3 ayat yang tidak bisa diamalkan 3 ayat ini sampai kita menyertakan 3 ayat penyertanya. Apa 3 ayat yang tidak bisa dilakukan kecuali disertakan dengan 3 ayat penyertanya? Maka kata Ibnu Abbas itu 3. 1, sholat kita tidak akan pernah diterima sampai kita bayar zakat. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakat. Kenapa sholat itu bergandengan dengan zakat terus? Kata Ibnu Abbas, karena sholat kita tidak akan diterima sampai kita bayar zakat. Antum nunjum sujudnya sampai nangis-nangis tapi antum tidak bayar zakat, kelar sholat antum, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya orang yang tidak membayar zakat itu dosa besar. Yang kedua, taat kepada Allah itu mentah, iman kepada Allah itu mentah sampai kemudian kita beriman sama Rasul. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan kami beriman sama Allah tapi tidak ada komitmen untuk ngikutin Rasul, mentah imannya kepada Allah.
Makanya berterbaran ayat itu apa? Atiullah wa atiur rasul. Makanya kenapa orang Yahudi dan Nasara? Antum kalau nanya Yahudi dan Nasara, orang Yahudi dan Nasara itu kalau ditanya siapa Tuhan kalian, pasti mengatakan Allah. Itu spellnya aja yang agak berbeda. Tapi sebenarnya itu Allah. Tapi kenapa kebaikan Yahudi dan Nasara walaupun mereka beriman sama Allah tidak diterima oleh Allah? Simple, sederhana. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau beriman sama Rasul. Kelak iman mereka kepada Allah tidak ada kebaikan sedikit pun iman kepada Allah. Yang ketiga, kata para ulama, tak syukurnya kita kepada Allah itu tidak akan pernah diterima sampai kemudian kita syukur kepada orang tua. Ayatnya, dalilnya tadi yang kita dapatkan dalam surat Luqman dan surat Al-Ahqaf ditambah lagi surat Al-Isra. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan syukur kepada Allah, dia sholat malam dengan begitu khusyuknya sampai meneteskan air mata ketika dia mengatakan bersyukur sama Allah. Maaf kata, ibunya kemudian meneteskan air mata, bapaknya sedih memikirkan ulah anaknya terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Demi Allah ikhwan, kalaupun antum kemudian khusyuk beribadah sama Allah, kemudian begitu banyak sunnah yang antum kerjakan, tetapi seiring antum ketika melakukan itu, antum selalu beralasan inilah bentuk syukurnya saya kepada Allah. Tapi saya dan antum ketika dalam posisi itu tidak berterima kasih kepada ibu atas air susu yang kita dapatkan, dan tidak terima kasih kepada bapak atas keringat yang dia berikan kepada kita. Demi Allah, syukurnya kita akan ditutup oleh Allah. Malaikat Raqib enggan menulis syukurnya, pintu langit tertutup ketika orang itu tidak berterima kasih dulu kepada ibu dan bapaknya. Itu kata Ibnu Abbas, kan kata saya. Ya kalau syukur sudah nggak diterima, apa ayat yang paling korelasinya itu paling tepat? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur kami tambah, kalau kufur adabku pedih. Kufur itu mananya apa? Kufur itu kalau kita buka dalam tafsir dua. Pertama, dia betul-betul tidak pernah bersyukur sama Allah dengan melakukan ketaatan, atau yang kedua, dia bersyukurnya salah. Itu termasuk kufur. Makanya orang ketika dia bersyukur kepada Allah, ketika syukurnya salah diiringi dengan air mata ibunya, diiringi dengan tetesan kemudian kesedihan bapaknya, demi Allah ya, kalau syukurmu kepada Allah dengan kondisi yang semacam itu, Allah tidak ada hajat dan tidak berkeinginan untuk menerima amal itu ketika disertai dengan luka yang kita goreskan kepada hati ibu dan bapak kita. Lah kalau sudah inna adzabi lasyadid, ya kelar hidup kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali itu kebaikan kepada orang tua, dibalasnya 2 kali ikhwan. Maaf ya, tidak semua ibadah itu dibalas oleh Allah itu 2 kali. Contoh, sedekah. Saya ingatkan tentang sedekah. Apakah orang yang sedekah itu pasti kaya raya di dunia? Belum tentu. Dan saya paling nggak setuju kalau ada orang yang sering mengatakan kalau pengen dapat mobil kayak gini banyak sedekah. Loh, sejak kapan sedekah itu untuk mendapatkan materi dunia? Tidak ada. Khadijah sedekah tapi miskin sampai ketika meninggal dunia. Abu Bakar sedekah tapi miskin ketika beliau meninggal dunia. Tidak setiap ibadah itu dibalas oleh Allah di dunia. Tapi khusus istimewanya cuma satu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang tua, itu dibalas oleh Allah 2 kali. Dibalas di dunia, dibalas lagi di akhirat, yaitu di surga. Kenapa? Saking senangnya Allah ketika membersamai ketika setiap anak kemudian dia berbakti kepada ibu dan bapaknya, maka balasan yang Allah berikan kepadanya itu 2 kali. Di dunianya Allah akan berikan balasan, di akhiratnya Allah tambah lagi dengan balasan yang jauh lebih indah. Sebagaimana sebaliknya, kata Rasulullah, kalau kemudian ada yang durhaka kepada orang tua, itu balasannya 2 kali. Balasan yang pertama di dunia, balasan yang kedua di neraka. Makanya kalau ada orang durhaka sama orang tuanya, itu utang. Kalau nggak bayar hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, pekan depan. Tapi yang jelas sebelum ente mati, maka ente harus membayar itu. Atas durhakanya kamu kepada orang tua ketika kamu kemudian menorehkan luka kepada mereka, dibayar oleh Allah kontan. Menunjukkan kepada kita apa? Masya Allah, menunjukkan kepada kita hati-hati. Kualitas hidup itu tergantung bagaimana tingkat baktinya kita kepada orang tua. Masyarakat Indonesia itu kan lucu.
menganggap bahwasanya standar keberhasilan itu terletak pada sekolah yang tinggi dengan strata pendidikan. Kalau S3 itu pasti sukses. Itu gaya pemikiran liberal, gaya pemikiran materialistik. Itu kayak gitu. Padahal dalam Islam standar keberhasilan itu tidak ditentukan dengan itu. Maaf ya, jujur ya, sering nggak Bapak melihat ada orang teman kita hari ini S2, bahkan S2-nya mungkin di Eropa atau S3, tapi maaf, hidupnya itu berantakan gitu. Saya mengatakan berantakan itu bukan berarti harus miskin dan kemudian jadi peminta-minta, enggak. Mungkin dia punya uang, mungkin punya rumah, tapi tidak ngerti visi misi hidupnya, itu tidak ngerti dan tidak berkualitas hidupnya. Padahal S3, padahal S2, padahal S1. Tapi kadang-kadang kita punya teman SMP, Masya Allah itu, teman SMP kita mungkin cuma ranking 40 gitu. Itu pun muridnya cuma 25. Saking kebelakangnya dia itu. Tapi hari ini ketika kita melihat dia itu kehidupannya baik. Saya mengatakan baik itu tidak harus kaya loh ya. Anak-anaknya baik, kemudian gampang diatur hubungannya dengan orang tua baik, kemudian circle-nya juga baik, kehidupan sosialnya baik. Yang mana itu tidak didapatkan oleh orang S1, S2, S3. Kenapa? Simple, tidak berkualitasnya kehidupan kita itu kalau kemudian tidak berkualitas hubungan kita dengan orang tua. Makanya di dalam Islam, dalam sunnah, para ulama sampai mengatakan kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Maaf kata ikhwan, sampai kita jihad sekalipun, kalau jihadnya kita disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua, jihadnya kita kalau disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua, jihad itu pun tidak akan mudah memasukkan kita ke surga selama itu disertai dengan durhakanya kita kepada orang tua. Masa Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Buka kitab Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi itu. Sampai Imam Adz-Dzahabi itu menerangkan tentang sebuah asar yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di depan surga, di atas neraka itu ada tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Bagi mereka yang jihad ketika dia terbunuh di dalam dunia jihad. Tapi sembari dia jihad, dia durhaka kepada orang tua. Kenapa nggak bisa masuk neraka? Karena neraka itu sejak pertama kali diciptakan, Allah itu sudah mewahyukan kepada neraka tidak bisa membakar darah yang pernah mati, menetes untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga yang pintunya itu ada 8, yang antara satu pintu dengan pintu sejarak 40 tahun perjalanan? Karena sesungguhnya pintunya surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada orang tua. Terus gimana? Teronggok-onggok di situ dia. Sampai nanti datang keputusan Allah untuk memberikan keadilan bagi mereka. Lu sampai urusan jihad saja. Kalau ada orang jihad yang sudah mencapai puncak amalan Islam, ternyata itu pun tidak bisa mendorong pelakunya langsung masuk ke surga ketika disertai dengan durhaka kepada orang tua. Apalagi kita, Pak, jihad belum pernah. Lalu gara-gara ngaji, baru hadis arba'in, baru ngaji Minhajul Qasidin, pulang-pulang kemudian durhaka sama orang tua, mengatakan orang tuanya goblok, bodoh, awam, tidak ngerti sunnah. Alah ya Allah, gimana Allah kayak gitu tuh? Makanya inilah yang menjadikan akhirnya orang itu paham. Kalau kemudian kita, kok sekarang, kok tiba-tiba antum hidupnya ruwet, tiba-tiba di kantor tidak jelas, nggak juntrung, masalahnya tidak selesai-selesai. Kemudian antum misalkan ngelamar akhwat ditolak terus gitu. Saya nggak nyindir antum. Saya nggak nyindir antum. Tapi kalau terus sindir alhamdulillah. Kalau antum afwan agak keluar sedikit. Kalau antum ditolak akhwat itu akhi, katakan sama diri antum, mungkin dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk saya. Kasihan anak-anak muda kayak gini tuh, kasihan, harus dihibur akhi. Zaman fitnah kayak gini belum nikah itu tidak boleh dibully, harus dihibur. Mungkin bentar lagi Dajjal muncul belum nikah gitu kan. Mungkin nanti kalau Dajjal muncul juga kasihan lihat antum, udah nggak usah dikasih fitnah, fitnahnya sudah terlalu berat ya. Allah alam bisawab. Kita kembali ke tadi.
Makanya kemudian itu kalau ada masalah yang bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, kok tidak kelar-kelar, cek itu. Kapan terakhir antum kemudian hubungin ibu antum? Kapan terakhir kemudian antum itu membahagiakan mereka sampai membuat mereka tersenyum? Kapan antum kemudian menggenggam tangan bapak antum untuk antum ajak pada kegiatan-kegiatan yang antum selenggarakan? Karena jawaban dari pertanyaan sederhana ini akan memberikan bukti bagaimana kualitas hidup kita. Antum bertengkar sama orang tua, ruwet akhi, pasti hidup antum. Demi Allah itu. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa, pasti hidup antum akan ruwet. Ana nggak pernah dapetin orang yang bertengkar sama orang tuanya hidupnya nggak ruwet. Karena itulah yang kemudian kita peroleh dan kita dapatkan di dalam kisahnya para ulama salaf terdahulu itu. Loh, sampai para ulama salaf itu mengatakan orang jahiliyah dulu mungkin mereka minum khamr, mungkin mereka nanam anak perempuan, tapi kalau mereka sudah sama ibunya, walaupun mereka masih musyrik dan jahiliyah, itu mereka baik sama orang tuanya. Itu orang jahiliyah. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan sudah berilmu dan ngaji, kok nggak baik itu sama orang tuanya, itu sebenarnya masalah itu dia lebih parah daripada orang jahiliyah. Makanya sampai kita dapati, maaf ikhwan, sampai kita dapati anak kita nanti itu akan dicetak oleh Allah itu persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Karena ternyata ada kemiripan antara penyakit dengan pahala dan dosa. Kalau antum perhatikan penyakit itu kan ada dua. Ada penyakit yang membawa dampak pada keturunan. Ada penyakit yang tidak membawa dampak keturunan. Contohnya penyakit apa? Kanker, tumor, panu, itu tidak bawa dampak pada keturunan. Tapi ada penyakit yang membawa dampak keturunan. Contohnya apa? Gula. Itu dampak pada keturunan. Sama. Ternyata ada pahala dan ibadah itu yang membawa dampak pada keturunan, ada yang tidak membawa dampak keturunan. Contoh, dosa yang tidak membawa dampak pada keturunan. Antum meninggalkan sholat, itu terkadang tidak membawa dampak pada keturunan. Sering nggak kita dapati ada orang tua itu abangan tapi anaknya sholat, rajin sholat. Sering nggak kita dapatkan? Yang jawab berarti mungkin itu salah satu pelakunya. Bapaknya abangan, anaknya rajin sholat, ya atau tidak? Ada orang puasa itu tidak bawa dampak pada keturunan dalam beberapa hal. Berapa banyak orang tua tidak puasa, setiap Ramadan masuk dia ke warteg itu yang pasang tirai, kalau di bulan Ramadan masuk dia ke situ. Tapi anaknya rajin puasa banyak. Tapi beda kalau durhaka sama berbakti sama orang tua. Itu dampaknya sampai membawa pada keturunan kita. Makanya sampai Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala sampai mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqqiruh wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqqiruh. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, demi Allah kata Wahab bin Munabbih, Allah akan ngasihkan anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Dan itu dibayar cash dan kontan oleh Allah. Itu ketetapan yang diterangkan oleh para ulama. Makanya maaf ikhwan, kalau anak antum tiba-tiba kok rajin mijitin antum, terus kemudian antum kelihatan capek dikit, dia ikut sedih, capek ya bi, itu mungkin karena antum juga empatinya gede dulu kepada orang tua. Anak antum kemudian hari ini baru pergi sebentar nelpon antum, abi di mana? Itu karena antum juga rajin komunikasi sama orang tua. Tapi sebaliknya, kalau ada di antara antum yang kemudian tidak baik perlakuannya kepada orang tua, tidak pernah nelpon, disiksa orang tuanya dengan kerinduan, monggo silakan itu terus-terusan aja melakukan kayak gitu. Jadi santri sok sibuk dengan mengatakan saya tidak punya waktu untuk nelpon bu, maaf ya, monggo kalau ada yang kayak gitu. Tapi jangan kaget ya, Allah akan kirimkan anak yang juga nanti sama antum tidak ada hajat untuk nelpon antum, persis sebagaimana antum tidak ada hajat untuk menelpon orang tuanya. Antum pelit nih sama orang tua antum, ketika dapat kemudian sedikit rezeki, tidak mau berbagi sama orang tuanya, kalaupun berbagi dengan perkataan yang menyakitkan. Ini ada uang 700 bu, ambil bu, hemat-hemat bu, inflasi tinggi banget sekarang, kondisi juga tidak menentu bu, ambil bu, tapi hemat-hemat ya bu, tabungan saya terkuras habis ini gara-gara ngasih ibu. Ibu
Ibu kita sampai ngambil disertai dengan air mata. Demi Allah, akhi, anak antum nanti pun akan memperlakukan antum kayak gitu persis sebagaimana yang antum lakukan kepada orang tua antum. Kenapa? Itu dibayar kontan oleh Allah. Tuh, sampai anak aja dicetak oleh Allah itu persis sebagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Makanya sampai kita mendapati Sabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, itu pernah melihat ada seorang anak itu nampar orang tuanya. Ketika anak itu mau dipukul sama Sabit, ditahan sama Sabit, kemudian Sabit berkata, dia nampar kamu di tengah pasar. Tidak, biarkan dia, wahai syekhuna, wahai guru kami. Dia nampar kamu di tengah pasar. Bapaknya kemudian berkata, hari ini saya membayar utang saya kepada bapak saya dulu. Saya dulu nampar bapak saya di pipi yang sama dengan pipi yang hari ini saya ditampar oleh anak saya. Itu kisah nyata. Syekh Arifi, salah satu ulama besar, pernah cerita di dalam khutbahnya yang sangat menyentuh hati. Dia pernah didatangi seseorang yang minta maaf, dia ingin untuk bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Syekh Arifi itu sampai tanya, lu dosanya bapak apa? Dosa saya sama orang tua. Apa itu? Dulu ketika dia hidup, ketika orang tuanya masih hidup, bapaknya itu masih hidup, tinggal satu rumah dengan beliau. Kata penanya ini, ketika dia dikasih rumah itu, dikasih kamar, namanya orang tua, semakin lama akhirnya mengeluarkan bau kamar itu. Pembantunya ngomong, banyak makanan yang tidak habis pak. Kepada majikannya, ya sayyidi, ini tidak habis. Akhirnya kamarnya itu bau. Bukannya dia harus sabar, kalau memang bau kan namanya orang tua ya kita harus ngalah. Tapi ternyata beda. Orang ini kemudian berpikir, ini rumahnya ada gudang di depannya. Maka dia berpikir bagaimana gudang itu nanti orang tuanya, bapaknya akan dipindahkan di gudang itu. Insya Allah. Dibersihkan gudang itu, lalu dia membuat alasan sama bapaknya. Pak, pindah aja ke depan ya pak, supaya bapak tidak keganggu sama cucu-cucunya yang sering lari-lari dan kemudian membangunkan bapak. Orang tuanya itu sebenarnya paham, dia itu dipindahkan. Tapi namanya orang tua, rela makan empedu supaya anaknya bisa makan hatinya ayam yang lezat. Pindah. Ketika sudah pindah ke gudang yang dialih fungsikan, maka kemudian setelah berjalan beberapa lama, pembantunya ngomong, Pak, ini banyak piring pecah, banyak gelas pecah, karena bapak kalau jalan tidak kelihatan. Karena majikannya nanya, kenapa beli piring terus, kenapa beli gelas terus? Pecah pak. Apa yang terjadi? Anaknya itu bukannya sabar, hanya kehilangan gelas, hanya kehilangan piring. Harganya berapa sih? Tapi kemudian dia rela berkata sama pembantunya, sudah, belikan gelas plastik dan piring plastik. Maka pembantunya sempat kaget tapi membelikan itu. Bapak itu akhirnya meninggal dunia. Yang unik ketika meninggal dunia, diselenggarakan pemakamannya, dan ketika diselenggarakan pemakamannya, maka setelah diselenggarakan pemakamannya, akhirnya sang bapak ingin menjadikan itu dialihfungsikan kembali kepada gudang setelah bapaknya meninggal dunia. Ketika lagi bersih-bersih, anaknya sang bapak ikut-ikutan. Anaknya masih belia, umur 4 tahun sampai 6 tahun, 2 orang. Ikut sama bapaknya ketika membersihkan gudang itu. Ini gudangnya kakek ya, kamarnya kakek ya, kakek sudah meninggal. Mau dipakai apa lagi bi? Mau dipakai lagi untuk gudang. Anaknya itu ngambil gelas plastik, piring plastik diambil. Sama bapaknya ngomong, hei jangan diambil, dakhu, biarkan itu, jangan diambil. Tapi anak-anaknya itu refleks itu, ngomong sama bapaknya, enggak, saya mau simpan ini. Buat apa disimpan? Supaya nanti kalau kemudian Abi sudah tua kayak kakek, nanti kami akan berikan gelas plastik ini dan piring plastik ini. Nangis itu orang tuanya, makanya sampai nanya kepada Syekh Arifi hafizahullah ta'ala untuk meminta bagaimana menebus dosa. Itu dibayar cash, akhi. Antum mungkin ada yang pernah melihat tayangan di YouTube, bagaimana tayangan yang cukup viral, ada orang kaya, dia sharing CCTV rekaman di rumahnya itu. Ada orang tua itu lagi buka laptop, ada orang tuanya di sini. Orang tuanya itu ngomong butuh waktu sesuatu untuk kemudian dipenuhi sama anaknya. Bapaknya ngomong, saya lagi sibuk pak. Saya lagi sibuk, dia ngetik lagi.
Kemudian bapaknya ngomong, saya lagi sibuk Pak. Masya Allah, ini gimana ini? Orang kaya beliau ini, owner satu perusahaan. Rumahnya aja dipasang CCTV dari berbagai macam sudut. Baru ngomong sibuk sama orang tuanya, tidak lama itu. Tiba-tiba kemudian anaknya itu dari lantai 2, kan kelihatan itu, turun itu. Bawa handphone. Tiba-tiba bapaknya ini yang di depan laptop ini berkata, ini ambilkan minuman itu di atas meja nak. Bapak haus, papa haus. Anaknya itu santai aja jawab, Pak, saya lagi sibuk nih, ditungguin teman-teman saya di depan. Bapak ambil aja lah airnya sendiri, kemudian ditinggalkan bapaknya tanpa merasa bersalah. Persis 1 menit sebelumnya dia pun tidak merasa bersalah ketika jawab sibuk kepada orang tuanya. Dipotong video rekaman CCTV ini, ditaruh di YouTube itu kalau masih ada. Sampai ditulis di captionnya itu apa? Saya ingin berbagi. Supaya kisah ini tidak lagi kemudian mengenai kepada setiap orang tua ketika mengharapkan baik anaknya, tapi dia tidak mau memperbaiki hubungan dia dengan orang tua. Cash itu akhi. Cash itu. Makanya kalau kemudian hari ini kok ruwet gitu, ya saya itu usaha lele kok gagal terus ya. Ya mungkin antum tidak baik hubungannya sama orang. Jadi kalau antum pengen sukses itu bukan sekolah S3, silakan S3 di Sudan, di Yaman, mau kemudian di Mekah, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di London, monggo. Tapi dijaga ini, jangan sampai ini konslet ini. Sekalinya konslet, rusak semua. Itu pasti rusak. Saya punya satu keluarga, orangnya pintar semuanya. 4 orang itu pintar semuanya. Yang paling pintar di antara 4 orang ini, itu yang nomor pertama. Ini sekolahnya S1-nya di universitas terkenal Indonesia. S2-nya itu semuanya di luar negeri. Di antara 4 saudara ini yang paling pintar itu nomor pertama. Sampai kemudian adik-adiknya itu ngomong, ini harusnya ini jadi menteri ini. Kakak kita ini jadi menteri harusnya. Tapi tidak pernah dia. Hidupnya masalah terus. Dan adik-adiknya kemudian bilang, itu juga karena ibunya. Sampai ketika ibunya meninggal, baru yang pertama ini ngomong sama saya hidupnya kayak gini tuh mungkin gara-gara orang tua saya Ustadz ya. Kemudian dijawab, iya, itulah masalahnya. Makanya disinilah kita harus paham, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Makanya satu hari sebelum saya itu kemarin itu Ramadan, saya ketemu dengan circle saya di Bintaro. Ada teman-teman yang sudah lama, sudah saya anggap bagian dari circle saya yang terdekat. Kita ingin ketemu, saling menasihati sebelum Ramadan. Ada salah satu ikhwan yang sudah lama saya nggak ketemu. Tiba-tiba ketemu itu, baru ketemu sudah ngomong, Ustadz maunya apa? Mau apa? Ustadz nyebut aja mau apa? Enggak butuh apa-apa. Mau makan Ustadz, mau restoran mana? Ayo kita datangin. Enggak pengen makan mana. Antum ngapain sih kemudian ini? Ustadz maunya apa? Sudah sebutin. Terus saya nanya, antum kenapa kok ngotot meminta saya untuk minta barang? Kemudian dia cerita, dia itu punya masalah dengan proyek, nggak kelar-kelar ikhwan. Sampai pusing kepalanya, stres ketika memikirkan proyeknya nggak kelar-kelar itu. Pada satu malam tiba-tiba istrinya itu ngomong, biar yuk kita duduk yuk dengerin kajian yuk. Dan saat itu jatuh pilihannya kepada kajian anak dengan izin Allah, takdirnya Allah. Di situ saya membahas tentang hal ini. Nah itu dia dengerin, nangis dia. Kata saya nangis Ustadz malam itu. Bukan nangis saya karena mikirin proyek. Nangis saya itu, ya Allah, pintu tengahnya surga saya itu rusak. Rumah orang tua saya itu tidak jauh dari rumah saya, cuma 100 meter. Tapi saya baru sadar, sudah lama banget saya tidak pernah berkunjung. Dengan alasan sibuk terus. Dan tidak pernah menyempatkan untuk datang. Paginya, dia kemudian datang ke rumah orang tuanya, bukan niat untuk proyek. Tidak niat untuk proyek, niatnya hanya untuk memperbaiki pintu tengahnya surga. Didatang itu kemudian rumah itu bapaknya diajak jalan-jalan seharian, muter-muter kemana, ngobrol ke sana kemari, ngalor ngidul. Pulang, setelah pulang itu agak lega deh. Saya harus memperbaiki pintu tengahnya surga. Loh, tiba-tiba tidak sampai 1 kali 24 jam, tiba-tiba telepon berdering, loh urusan proyeknya itu gul. Tanpa ada suap, tanpa kemudian ada riswah, tanpa ada jalan-jalan yang syubhat. Betul-betul jadi lancar. Makanya beliau minta, Ustaz mau minta apa? Saya sebenarnya mau minta helikopter, tapi
mungkin sentuh helikopter. Tapi itu yang kita dapati. Kisah lagi yang saya sering ulang-ulang itu kisah di Bekasi Timur sini. Ada salah satu jamaah saya itu penjual herbal. Penjual herbal itu ketemu dengan salah satu pembelinya, langganannya itu dia tuh frustasi gitu. Kemudian jamaah saya itu berani bertanya, "Bapak ini kelihatannya ada masalah apa sih?" Maka pelanggan itu berkata, "Kalau mau sharing silahkan cerita Pak, kalau enggak mau ya enggak apa-apa." "Iya Pak, saya ini punya masalah. Anak saya semata wayang kecanduan game online. Kecanduan dengan game online. Ya kerjaannya ya tidur di warnet gitu. Kalau 4 tahun 5 tahun lalu itu kan game online belum di handphone. Masih di warnet itu. Sampai akhirnya anak saya itu pernah saya tempeleng gara-gara candunya dengan itu. Loh akhirnya Masya Allah itu saya stres Pak. Pedagang habatus ada, pedagang herbal itu orangnya baik solih. Termasuk salah satu murid saya cukup lama dia. Dan termasuk murid yang tidak memfitnah saya. Dia kemudian akhirnya berkata sama kemudian orang ini, "Maaf Pak, boleh saya tanya persoalan pribadi enggak?" "Boleh." "Bapak masih punya orang tua enggak?" "Masih Pak." "Berapa Pak? Dua-duanya masih hidup?" "Masih dua-duanya hidup." "Tinggal di mana?" "Di Tegal." "Baik Pak, hubungannya dengan orang tua?" Diem, tidak dijawab. 4 tahun saya tidak ngobrol dengan bapak saya. Masya Allah. Ya salam. 4 tahun tidak ngobrol sama bapaknya itu ngapain aja Pak? Masalah prinsip Pak. Prinsipnya apa? Bapak disuruh murtad? Enggak. Disuruh kafir? Enggak. Berarti enggak prinsip Pak. Itu masalah biasa. Egonya laki-laki dengan laki-laki. Sudah Pak. Kalau Bapak ingin beres urusan yang di sini, simpel. Bapak pulang dulu, perbaiki dulu, rapikan dulu hubungan Bapak dengan orang tua. Nanti anak Bapak diurus sama Allah. Karena yang menggenggam hatinya anak Bapak itu Allah. Tidak usah fokus sama anak Pak, salah itu. Islam tidak meletakkan cara solusi itu kayak gitu. Bapak punya masalah sama anak, bereskan dulu kewajiban kita sama Allah. Nanti yang membereskan anak itu Allah. Dan salah satu kewajiban besar setelah beribadah sama Allah itu orang tua Pak. Pulang Pak, minta maaf. Qadarullah, beliau itu orang mudah menerima nasihat. Pulang akhi dia, kau Tegal. Naik bis atau pesawat? Mana saya tahu, tidak ngerti saya naik bis atau pesawat. Pulang dia ke Tegal. Pesawat mahal. Iya kan dipakai untuk bangun infrastruktur. Maka kemudian pulang dia ke Tegal. Dan ketika ke Tegal diperbaiki. Antum pulang balik ke sini di Pondok Ijo itu dekat dengan Bulak Kapal ya, antara Bulak Kapal sama Pondok Ijo itu. 1 bulan pertama tidak ada perbaikan, 2 bulan pertama tidak ada perbaikan, 3 bulan tidak ada perbaikan. Tapi dia tetap fokus memperbaiki hubungannya dengan orang tua yang biasanya pernah nelpon, hampir tiap hari nelpon, hanya nanya kabar. Kemudian kalau ngaji dia sharing sama orang tuanya, tadi ngaji ini di kantor begini. 4 bulan tidak ada kabar, tidak ada perbaikan. 4 bulan menuju ke 5 bulan, tiba-tiba anaknya sudah mulai jarang keluar rumah. Sampai kemudian bapaknya tidak percaya, ini kok tumben jarang keluar rumah gitu. Akhirnya kemudian dia ditanya sama bapaknya, kenapa kamu jarang keluar rumah? Habis uangmu. Kalau habis, apa kasih lagi? Beliau orang menengah ke atas Pak, bukan orang biasa, orang cukup-cukupan banget orangnya. Dan memang kenapa Pak anaknya bisa diwanat kalau orangnya kaya? Itu diputus Pak sama dia karena saking stresnya ngeliat anaknya main game. Kamu kenapa kok jarang keluar? Habis uangmu. Enggak Pak. Lah terus kenapa? Bosan aja. Sampai ketika mendengar itu orang tuanya langsung kemudian berusaha setiap sore pulang supaya maghrib sudah sampai di Bekasi. Ya kan? Bekasi, kota yang sangat indah insya Allah. Bagi yang bersabar. Itu jangan sampai lupa. Maka kemudian dia pulang gitu, setiap maghrib itu di rumah gitu, ngobrol dengan anaknya gitu. Qadarullah sudah mulai bisa diajak ngaji. Pas ketika sudah sering diajak ngaji, pada waktu saya ngajar ketika di Bulak Kapal, baru buka kitab, ada kajian saat itu, pedagang Habatus Soda cerita depan dia, Ustaz,
Masih ingat gak cerita tentang anak dan orang tua yang gini yang saya ceritakan beberapa bulan yang lalu? Saya ingat. Iya, ingat saya. Yang antum ceritakan ya, iya. Ini orang tuanya sama anaknya sudah di sini, Ustaz. Ngaji, iya. Pengen ketemu sama antum. Ya udah nanti habis kajian. Saya kajian, datang itu. Orang tuanya baik, anaknya pun kelihatannya baik. Ucup tangan, tak kemudian didoakan. Tidak kelihatan kalau di wajahnya itu dulunya adalah pecandu game online. Saya juga nggak tahu wajah pecandu game online kayak apa. Ya kelihatan baik. Saya usap wajahnya. Terus minta izin pergi. Bapaknya ngomong sama saya, Ustaz bener ya? Bener apa? Saya pura-pura bodoh. Kalau kita rapikan hubungan kita sama orang tua, Allah akan merapikan hubungan kita dalam kehidupan ini. Nah, itu Bapak. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ini anak-anak muda ini, santri-santri ini. Santri-santri kalau kemudian antum hari ini berpikir bahwasanya antum mulia dengan Quran, tapi antum tidak pernah hubungin orang tua, antum siksa orang tua antum dengan kerinduan. Antum punya rezeki, tidak pernah antum perhatikan orang tua antum. Antum belikan sesuatu kayak tidak akan pernah baik hidupnya antum walaupun antum bawa Quran. Tapi kalau antum punya teman tidak hafal Quran tapi baik sama orang tuanya walaupun tidak hafal Quran, tetap akan baik. Akan dibuat baik sama Allah. Sering telepon, akhi. Apa yang antum sharing? Anak dulu ketika ibu saya masih hidup bisa 2 kali, 3 kali sampai 4 kali telepon setiap waktu. Dari obrolan nggak penting sampai yang penting. Dari obrolan masalah buah, kecoa, semuanya diomong. Tapi itulah salah satu di antara yang saya syukuri keberkahan hidup. Makanya itulah yang menjadikan antum harus paham itu. Jangan sampai antum punya pikiran sudah Yaman, Madinah, tapi antum berantakan hidupnya antum sama orang tua. Tidak akan beres kehidupan orang kayak gitu. Kalau orang tua kita sudah meninggal gimana Ustaz? Nah ini sebelum ada yang nanya saya jawab dulu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, satu, solihkan diri kita. Karena kesolihan anak itu dibanggakan orang tuanya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kalau kita tidak solih, maka kita pun kalau mendoakan juga nggak akan nyampe sama orang tua kita. Nabi itu mengatakan idamata ibnu Adam ingkota amaluhu illa min salas. Salah satunya apa? Waladun solihun. Nabi mengatakan waladun atau waladun solihun? Waladun solihun. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, anak kita PKI, liberal, sekuler, zina, homo, lesbian, mucikari, tidak pernah sholat, abangan. Kalau anak yang disebutkan Nabi cuma waladun, apapun background anak itu kalau mendoakan orang tuanya nyampe. Kalau Nabi mengatakan waladun, Nabi nggak mengatakan waladun. Nabi itu mengatakan waladun solihun, anak yang solih. Berarti kalau anak kita pingin itu, kalau doa kepada kita nyampe, anakmu harus solih dulu. Berarti anakmu tidak PKI, anakmu tidak liberal, anakmu tidak sekuler, anakmu tidak ngangkat pemimpin yang kafir, anakmu kemudian betul-betul faham syariat, anakmu tidak zina, anakmu tidak homo, anakmu tidak lesbian. Kalau anakmu sudah solih, baru kalau berdoa itu nyampe kepada orang tuanya yang telah terbujur kaku. Makanya kalau hari ini Pak, kita didik anak kemudian kita lalaikan sampai anak kita tidak soleh, yang rugi mah bukan siapa-siapa, yang rugi kita, terbujur kaku dikubur, kita dapetin, harapin doa nggak pernah nyampe doanya kepada kita. Kenapa? Anak kita tidak baik kok. Makanya pertama soleh. Yang kedua, dicek itu handphone orang tua kita dulu sebelum meninggal dunia. Mana itu yang paling dekat dengan orang tua kita dan sering ditelepon. Utamakan mereka, circle-nya itu. Rasulullah itu selalu mengutamakan teman-teman dekatnya Khadijah untuk selalu diutamakan oleh Nabi Muhammad setelah Khadijah meninggal dunia. Ibu saya dekat sama Maradona, Ustaz. Ya udah, telepon Maradona. Contoh. Ibu saya kemudian dekat sama fulan. Nah, itu telepon. Yang ketiga, sedekah atas nama ibu kita. Kayak Sa'ad bin Ubadah, maka dia tanya, ibu saya suka bersedekah ya Rasulullah, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu saya? Boleh. Ayo sedekatin afdal, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Ijril ma, alirkan air.
Sedekah atas nama orang tua kita. Yang paling afdol air. Instalasi air, pondok, tanya instalasinya sudah atau belum Pak? Belum. Biaya berapa? 200 juta. Insya Allah saya transfer 2 miliar. Nah, gitu. Sombong. Nah, itu instalasi air. Nanti ini untuk ibu saya. Tanya Masjid Al-Islam, instalasi airnya sudah atau belum? Ada yang mampet Pak, berapa pipa? 3 pipa, berapa jumlahnya? 4 juta, saya tutup untuk ibu saya. Nyampe. Kalau saya tidak punya uang sebanyak itu Ustadz, ya yang ringan-ringan lah. Yang ringan-ringan itu contohnya ngasih air, minum sama orang yang haus. Ketika sholat Jumat, ya banyak-banyak ngasih air minum untuk ibu kita. Habis sholat Jumat kan orang pada haus akhirnya, karena habis tidur itu dia. Kemudian kasih air, gitulah. Kemudian tidak bisa ngasih air, kajian taklim, kasih teh, kadang-kadang kopi susu, gitu kan. Juga kemudian air putih aja, kajian subuh air putih, ya. Mahnya kambuh. Senep nih kemudian di perut itu. Sekali-kali tanya gitu loh, yang kajian subuh berapa? 100 orang. Ya sudah, nanti saya suplai jus mangga gitu. Saya suplai air hangat, tehnya. Itu baik. Dan itu yang kita lakukan. Paham sampai di sini? Nomor 1 paham? Makanya jangan sampai antum baik gitu sama orang lain, sama akhwat baik banget, lembut, sama ibunya nggak lembut. Sama akhwat diingetin, jangan lupa ya besok puasa sunnah. Ya. Modus itu. Santri-santri biasanya kadang kayak gitu, nggak sadar gitu, ngingetin orang ibadah gitu. Ukti besok jangan lupa ya 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nah, iya. Orang tuanya nggak dikasih tahu, akhwatnya dikasih tahu. Makanya saya sering kan ulang-ulang itu. Kadang-kadang sampai bercanda-bercandaan tentang ibadah. Ukti lagi apa? Saya lagi sujud. Lah kamu lagi apa? Saya lagi rukuk. Udah ketemu. Jangan gitu. Orang tua kita yang kita dahulukan. Antum santri-santri ini karena dominasi ini kan santri. Punya uang, dapat rezeki entah mana, ada yang ngasih ngajar, tiba-tiba ada yang ngasih tanpa antum kemudian tarif, tapi antum tiba-tiba ada yang ngasih hadiah. Sebelum antum beli pulsa itu telepon dulu ibu, Bu saya ada rezeki 500.000. Ibu mau apa? Ya sudah nak, 500.000 transfer semua. Insya Allah Bu. Langsung setelah itu, ya Allah apakah saya salah nelpon? Ya enggak juga, 500.000 pasti dibayar cash sama Allah. Antum dapetin orang yang baik sama ibunya, hidupnya belangsakan, anak enggak pernah dapetin. Demi Allah anak enggak pernah dapetin. Bahkan salah satu di antara yang pernah saya baca, salah satu konglomerat Indonesia itu, orang Indonesia, saya pernah baca bukunya itu. Ternyata apa? Di situ dia meletakkan ibunya itu menjadi salah satu pusat gratifikasi hidupnya dia itu ke ibunya. Makanya sampai usahanya berhasil. Makanya siapapun yang telah meletakkan ibu dan bapaknya pusat gratifikasi dalam kehidupan dia, Allah akan menjadikan semuanya itu jadi baik untuk dia. Paham ya sampai di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, yang saya singkatkan aja yang kedua. Yang kedua itu kenapa banyak orang zina? Simpel, orang banyak zina itu karena tidak beres sholatnya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada di dalam salah satu ayat yang sering kita baca, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Surat apa itu? Surat apa itu? Surat apa? Maryam. Ayat yang ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Maka setelah itu ditinggalkan khalfun, yaitu kelompok adaa'us salata, ngeremehin salat. Kalau sudah ngeremehin salat, apa yang Allah berikan hukumannya sebelum Allah memberikan sakor padanya dalam kehidupan di akhirat? Orang kalau sudah ngikutin, sudah meremehkan salat, sebelum Allah nanti ngasih sakor, Allah itu akan mengatakan wattaba'us syahawat, ngikutin syahwat. Makanya kalau orang pengen bener hidupnya supaya tidak terdominasi dengan nafsu, simple, rapikan sholatmu. Allah yang akan merapikan nafsumu.
Itu kata para ulama salaf. Antum cek sama orang yang berzina, itu simple, selalu benang merahnya satu. Mungkin orangnya beda-beda yang berzina, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kaya, ada yang bookingan dengan harga 100 juta, ada yang mungkin zina dengan bookingan 150.000 di pinggir jembatan. Tapi benang merahnya yang melakukan zina itu selalu satu, sholatnya pasti tidak beres. Makanya maaf ya, antum pernah dapati anak kita kalau 10 tahun tidak kemudian puasa, tidak disuruh mukul. Anak kita 10 tahun tidak umrah, tidak disuruh mukul. Tapi anak kita kalau 10 tahun dia kemudian tidak sholat, disuruh mukul. Kenapa? Kalau anak kita 10 tahun sudah benar sholatnya, Allah yang akan bantu melewati proses ketika dia terdominasi oleh nafsunya sampai uber dan kedepannya nanti jadinya baik. Makanya kalau ada orang kok sampai zina, itu pasti tidak beres sholatnya. Ini kejadian nyata ya, demi Allah ya. Ada seorang keluarga kemudian mengadukan ini. Keluarga ini orang baik sebenarnya karena pengen taubat. Saya menilainya orang baik karena pengen taubat. Itu suaminya itu tidak bisa nyampurin istrinya, padahal masih pasangan muda. Akhirnya ketika saya ngobrol, saya pisah dengan istrinya, saya ngobrol dengan suaminya dulu. Sudahlah, buka-bukaan saja. Antum kenapa tidak bisa nyampurin? Tidak bisa nyampurin, harus pakai minum obat dulu kalau mau nyampurin istrinya. Maaf ya yang jomblo-jomblo tutup telinga tidak apa-apa. Jadi dia harus pakai obat kuat dulu ketika akan mencampuri istrinya. Padahal pasangan muda, menikahnya pun barusan. Saya ngomong, mungkin antum terlalu cinta kali sama istrinya. Tidak juga Ustaz. Nah, saya sudah mulai ketemu. Mau jujur ya, zina atau tidak zina? Pernah nggak berzina sebelum nikah? Akhirnya terungkap, iya Ustaz. Sering atau tidak sering? Sering Ustaz. Bukan sama yang ini, sama yang lain. Banyak yang antum pernah zinain, banyak Ustaz. Saya sampai mengatakan minta maaf bisa nggak? Wah, ratusan Ustaz. Masya Allah, itu saya kaget. Lalu kemudian akhirnya saya tanya, setelah nikah punya lagi perempuan yang lain? Jujur aja sama saya, punya Ustaz. Bisa nyampurin sama yang itu? Bisa. Pakai obat? Nggak usah Ustaz. Sama istri saya aja ini nggak bisa. Masya Allah. Akhirnya saya tahu masalahnya. Orang kalau sudah menikmati yang haram, Allah cabut kenikmatan yang halal, dicampakkan pada kenikmatan yang halal. Intinya sederhana, kalau antum pengen sembuh, antum tobat dulu dari zinanya, nanti Allah akan kembalikan pada kenikmatan yang halal. Setelah itu agak mencair keadaan, saya ngobrol. Sholatnya gimana? Wah itu, sholat saya itu berantakan banget Ustaz. Nah itu kan. Saya langsung ingat perkataan para salaf. Langsung saya tanya, sambil nyantai gitu. Setelah kemudian keadaan sudah anti klimaks, sudah mulai turun, saya ngobrol, sholatnya gimana? Nah itu, sholat saya berantakan. Susah sholat saya itu. Nah itu. Jadi kalau kemudian anak kita tidak rapi sholatnya, itu pertama kali hukumannya apa? Khalfun adha'u sholata, adha'u meremehkan, as-sholata sholat, wattaba'u syahwat. Itu pasti pertama kali itu meremehkan, kemudian akan ngikutin syahwat. Makanya maaf ya, ini kalau antum-antum yang muda mungkin tidak tahu. Dulu kalau pas pada zamannya saya, ada film itu namanya Catatan Si Boy. Identiknya itu si boy itu ganteng, disenengin banyak perempuan, tapi rajin sholat. Sampai mobilnya ada sajadah. Nah ini pasti salah skenarionya. Karena kalau dia rajin sholat, tidak mungkin main perempuan. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, tidak ada masalah gitu. Saya cuma tidak setuju dengan skripnya ini loh, salah gitu loh. Orang kalau sudah betul-betul itu terjaga sholatnya, tidak mungkin dia mempermainkan perempuan itu sampai kemudian berzina gitu. Sampai wanita pezina sekalipun juga sama itu pasti gara-gara sholatnya itu tidak beres. Makanya sampai kemudian dikatakan idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiya. Kalau sholat kita sudah tidak beraturan, maka yang lainnya pasti tidak beraturan. Makanya maaf akhi, ini yang bapak-bapak yang punya anak-anak ini. Kalau bapak saya punya anak, kok anak kita sudah mulai gede, umur 10 tahun, disuruh sholat sudah susah. Dicek itu handphonenya itu, historinya lihat apa aja. Kenapa? Pasti sudah mulai mengarah ke situ. Makanya hari ini coba lihat itu omongan anak-anak di sosial media itu.
Ngomongin masalah bokep dan konten pornografi itu seakan-akan jadi bahasa yang sudah dimaklumin semaluk-malumnya. Kenapa? Generasi yang rusak masalah sholatnya itu pasti ngikutin syahwat. Allah alam bisawab. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, 4, kapan-kapan lah insya Allah. Puasa itu melatih semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita insya Allah dalam kesempatan-kesempatan yang kita jumpai insya Allah. Dan bulan Ramadan itu terutama itikaf itu yang paling utama kegiatannya apa Bapak? Itikaf itu yang paling utama kegiatannya apa? Zikir, sholat, tilawah. Mari kita memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Tidak usah ada banyak pertanyaan, supaya tidak mengurangi jam tilawah kita insya Allah. Dan biarkan saya pulang ke negeri saya insya Allah. Saya semenjak ini saya ini keluar dari itikaf, saya harus kembali lagi insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi para mu'takifin dan mu'takifat. Semoga kita bertemu di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Dan kita tidak usah membuka pertanyaan, supaya pertanyaan itu tidak menjadi perdebatan yang akhirnya menyebabkan kita permusuhan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ini tehnya sudah didatangkan. Nggak ada kopi susu ya, ada kopi susu enak juga sebenarnya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.